Selamat datang di Shipstate, yaitu channel tentang dunia perkapalan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tutorial Maksuf episode ke-16. Masih sama dengan video sebelumnya tentang Maksuf structure. Hari ini kita akan membuat konstruksi kapal. Oke, untuk membuat konstruksi kapal kita pertama-tama harus mengimpor model. Di sini modelnya harus model tipe MSD atau Maksuf Modeler. Jadi harus ada file Maksuf Modeler atau sudah membuatnya. Jadi kalau belum membuatnya harus membuat model dari Maksuf Modeler dulu gitu. Kemudian di sini kita akan merencanakan jarak frame dan deck. Di sini tinggi decknya seperti itu. Ada desain grid. Kemudian untuk jarak frame sesuai dengan yang direncanakan teman-teman atau sesuai dengan perhitungan pada kelas misalnya BKI atau LR tentang jarak gading utama dan jarak gading besar. Di situ ada perhitungan khususnya, jadi bisa mengacu ke sana. Untuk jaraknya di sini karena hanya latihan, ya kita masukkan sesederhana mungkin. Kemudian untuk membuat frame-nya seperti ini. Nah, di sini kita memakai material HTS, Hex Steel Strands, kemudian tipe grade AH32 dengan ketebalan 0,01 meter atau 10 mili. Seperti ini. Kemudian ini tipenya tipe frame profil T. Jadi untuk arahnya ini ke depan dan ke belakang, jadi pakai profil T. Namun kalau pengen memakai profil L, kita arahkan salah satu saja ke depan atau ke belakang untuk profil L. Namun untuk profil I ini tidak perlu DC. Jadi itu bisa dikosongi saja. Kemudian kita perlu menentukan batas atas, batas bawah, batas kiri dan kanan. Nanti kita akan sesuaikan dengan settingannya. Kemudian ini untuk membuat stringer. Yang pertama kita harus menjerat stringer. Kita pengen membuat stringernya itu berapa buah. Stringernya ini mirror, jadi kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya masukkan stringernya 2 berarti kiri 2 kanan 2. Kalau masukkan 3 berarti kiri 3 kanan 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan adalah setting ukuran stringer. Nah, untuk namanya bisa disesuaikan, kemudian warna, kemudian untuk grupnya dan shapes-nya ini adalah ukuran dari profilnya. Di sini pakai profil L dengan panjang 75 dan lebar 50 dan ketebalan frame-nya 10 mili. Kemudian ada cut off itu adalah dia itu terpotong oleh frame-nya, jadi dia nanti akan ada semacam lubang. Ya teman-teman tahulah, untuk lubangnya nanti digunakan untuk jalan dari pengelasan, jadi akan otomatis terpotong atau cut off sebagai frame-nya itu. Kemudian materialnya sama, steel hex strength dengan grade AH32. Kemudian untuk membuat platnya seperti ini.
sebenarnya opsional sih, yang sangat diperlukan sebenarnya untuk penggambaran framenya. Kalau platnya mungkin bisa pakai software lainnya itu, tapi kalau pengen menambahkan platnya mungkin bisa. Dan untuk membuat decknya seperti ini, oke, langsung ke softwarenya. Yang pertama kita harus mengimport, kita harus membuka softwarenya dulu. Setelah membuka softwarenya, kita mengimport modelnya. Modelnya sudah diimport, kemudian kita ke data, frame of reference, kita cek syaratnya sudah sesuai, kemudian data, design grid. Nah, ini anggap saja ini adalah framenya. Ya, kalau di sini kan framenya banyak sekali, ya dikhawatirkan akan softwarenya akan lemot, jadi kita buat sederhana aja. Udah, untuk syaratnya ini satu aja kayaknya ya, tidak usah banyak-banyak karena untuk contoh. Oke, masukkan deck 1, kemudian untuk namanya AP frame 1, FR1, FR2, kemudian untuk batok line-nya nggak usah, batok line nggak usah, kita nanti ada istilahnya generate stranger, jadi kita nggak perlu ini, kita hapus saja dan kita klik OK. Nah, seperti ini, kita zoom. Kalau sudah men-setting ininya, jarak framenya, kita ke ini pembuatan framenya. Ini ada 11, berarti 1,5. Jadi kita buat 1 sampai 4 itu main frame. Kemudian untuk kelimanya itu web frame. Jadi kita ambil 5 jarak gading. Seperti itu. Nah, untuk jarak gading kita buat profil. Untuk web frame-nya kita pakai profil T, kemudian untuk main frame-nya kita pakai profil L. Namun untuk ukurannya kita buat sama dulu. Kita pilih frame. 1, 2, 3. Frame 1, 3, 4, 5, 6. Nah, ini frame. Kita klik ininya, harus pas stationnya. Atau mungkin kalau kesulitan bisa dari sini. Ya nggak bisa dari situ. Dari sini kita pilih, kan sudah terseleksi. Di sini ada warnanya ungu. Jadi harus dipastikan warnanya ungu baru bisa add frame. Kalau belum dipilih itu tidak akan muncul add frame. Nah, ini ada tulisannya frame 5. Kemudian kita pilih add, pilih opening.
web opening. Di sini pilih web opening. Kita pilih klik OK. Nah, di sini kita tinggal masukkan ukurannya. Kita ambil dari sini aja. Tingginya berapa? Tingginya 5. Nah, ini disesuaikan dengan tinggi yang direncanakan. Maksudnya frame-nya itu tingginya sampai berapa? Sampai mendek atau nggak sampai mendek atau sampai atas. Jadi perlu diperhatikan sih tingginya. Kalau lebarnya mungkin selebar kapal. Jadi dibuat selebar kapal. Untuk bottomnya, kalau yang punya double bottomnya dipilih 1 meter dari bawah, karena ini tidak memakai double bottom, berarti dari keel. Kemudian untuk portnya -4, starboardnya 4. Port ini kiri, starboard kanan. Kemudian untuk materialnya sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa, hasilnya akan tetap muncul, cuman kalau diisi ini akan muncul di part list atau list dari materialnya. Kita pilih select strength, kemudian pilih A32, kemudian rate bar-nya ini 0, kemudian radiusnya ini kan 0,03. Kita buat radiusnya 0,03. Kalau profil T itu pakai radius, kalau profil L tidak pakai radius karena dia pakai bracket. Dan kita pilih ini 0,08. Coba kita cek, kita klik OK. Oh, ini belum dimasukkan. Ini sebenarnya nggak dimasukkan juga nggak apa-apa sih, disamakan aja. Thicknessnya, ketebalannya kita ambil 10 mili. Kemudian kalau sudah kita klik OK, coba kita lihat hasilnya. Hasilnya bisa. Kalau pengen lihat, ini ada rendering. Nah, seperti ini. Ini profil T ya, tadi depan belakang. Seperti ini. Ini ada radiusnya di sini. Ini tampilan depan. Seperti ini. Warnanya yang ungu ya. Oke, kita 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Sini kita buat wireframe yang sama. Kita buat opening. Lebarnya 0. Oke. Nah, maka ada dua wireframe. Mantap. Kemudian kita buat mainframe-nya. Ini biar cepat kita seleksi langsung semua. Nah, ini yang ini saya nggak seleksi karena saya mau buat itu sekat. Jadi nanti saya sisakan 1 untuk sekat. Kemudian kita buat frame lagi. Nah, perbedaannya di sini kita pakai profil L.
Nah, untuk radiusnya, untuk profil L itu tidak memiliki radius. Sebenarnya untuk profil L itu untuk frame atas dan samping atau top frame dan side frame-nya itu terpisah dan disambung dengan bracket. Tapi untuk Maxuf ini tidak ada fitur untuk pembuatan bracket. Jadi ya nanti akan diedit di software lain, misalnya di Fusion atau di Rhinoceros atau di SketchUp. Biasanya saya di Fusion 360. Nanti radiusnya kita pilih 0. Ini kita buat agak kecil, misalnya 0,1. Kemudian ini diisi 1 aja, boleh ke belakang atau boleh ke depan. Di sini kita pilih ke depan. Forward, with after. Kita pilih berapa ya? 0,08. Kalau sudah, ini return-nya di 0 aja dan kita klik OK. Ini agak lama karena langsung semua. Oke, langsung bisa. Nah, ini yang satu ini ada yang bisa yang ini biarkan saja karena ini kan pas di belakang, jadi nggak mungkin ada frame. Saya lupa ini ternyata ini adalah tutup belakang atau kanvas, jadi tidak ada framenya, langsung ke platnya. Oke, yang tengah ini kita buat sekat. Kita add frame, kita pilih web opening. Kemudian ini kita langsung klik OK aja. Nah, jadi kita tidak perlu opening, langsung gitu aja. Ini thicknessnya 10 mili, jadi tidak perlu opening, jadi karena dia yang tertutup. Tapi kalau pengen membuat frame atau membuat lubang, bisa dipilih ini, kita klik OK. Dan lalu kalau pengen mengganti warna, kita bisa nggak ya ganti warna? Ganti warnanya nggak bisa. Oke, mungkin itu aja untuk pembuatan frame. Kemudian ke decknya, membuat decknya. Oh ya, kita untuk membuat deck itu pilih tampilan atas, kemudian kita pilih ini, kita coba add deck. Kita masukkan materialnya kita buat sama semua. Tapi kalau pengen ganti yang lainnya ya terserah, itu karena kitanya latihan saja. Nah, ini decknya sudah terbentuk. Oke, kemudian frame stranger. Kita di sini mau membuat stranger, kita pilih generate stranger. Tapi di sini strangernya ya
strangernya 2, tapi di sini kayaknya 1 aja ya, biar tidak lemot. 1 aja. Kemudian fleksibel. Nah ini ada pilihannya, ada dia itu kaku atau fleksibel. Kemudian medium ini lebih fleksibel lagi. Kemudian pilih stiff, dia sangat fleksibel. Oke. Dan di sini kita bisa mengatur dia strangernya mulai dari sini, atau kita batasi dari sini sampai sini, atau pengen semuanya. Kalau pengen semuanya seperti ini dari ujung sampai ujung, tapi bisa diganti nilainya. Misalnya 36. Kalau 36 dia nggak sampai ke depan gitu, bisa diatur seperti itu. Di sini kan belum muncul. Kita lihat di geometri. Nah di sini ada tulisan stranger, tapi di sini kan belum muncul. Nah ini kita perlu mendefinisikan profilnya. Profilnya di sini. Kita klik 2 kali. Warnanya sebenarnya bisa diganti sih, warna merah atau kuning atau biru. Kita coba kuning. Kita pilih bisa profil L, profil I, profil T. Kita coba profil T, kemudian kita pilih yang kecil aja, 75, T70. Kemudian cut off-nya kita pilih tight. Jadi dia akan memotong frame-nya tuh sebagai jalan pengelasan. Kemudian kita klik OK. Langsung terbentuk strangernya, dan di sini langsung terpotong. Nah di sini ada potongannya yang terpotong. Seperti itu. Jadi itu adalah tutorial membuat frame, kemudian membuat deck, membuat sekat, kemudian membuat stranger. Kemudian untuk membuat plat, sini bisa add surface plat. Kemudian di sini ada listnya, list surface yang kita buat di Maxuf modeler tadi. Jadi terdeteksi ada 4. Dan kita coba membuatnya, buat 1 aja sebagai contoh. Kita pilih smooth di sini biar benda lebih smooth. Kita klik OK. Photo plane, klik OK aja. Nah ini akan terbentuk platnya seperti ini. Oke.
sini bisa ganti namanya, ya pengganti wireframe ke 1, wireframe kedua. Seperti itu. Kemudian di sini ada part di sini untuk istilahnya menampilkan bentuk 2D-nya atau bentuk bentangannya. Oh, belum dikalkulit. Kita coba calculate alplat. Nah, di sini ada bentuk batok plannya. Nah, ini sudah terlihat ini apa itu bentangan kulitnya. Di sini ada guardnya, kemudian di sini ada beberapa informasi seperti luasan platnya 141,828 meter persegi. Jadi harus menggantinya untuk meshnya ke Cartesian, itu baru muncul. Kemudian di sini ada frame-nya, frame 5, frame 10 untuk wireframe-nya. Kemudian ada di sini frame 1, 2, 3 ya, untuk main frame-nya. Kemudian di sini ada sekatnya untuk frame untuk lokasi ke-6. Kemudian indeknya, dan ini adalah jignya, lokasi jignya. Kalau pengen merencanakan jig itu dudukan ketika pada proses aplikasi itu kan ada dudukan untuk mengatur ketinggian sesuai dengan edge plane gitu. Ini ada oke. Kemudian untuk part untuk stringer, ini stringer. Kemudian ada di sini ada untuk datanya, ini ada beberapa informasi seperti stringer, kemudian frame, ada beberapa informasi seperti nama, kemudian warna. Di sini bisa mengganti warnanya, misalnya wireframe-nya diganti warna biru muda. Nah, ini akan terganti di sini. Jadi untuk ganti warnanya di sini tadi lupa. Jadi kemudian sekatnya ganti merah misalnya. Nah, gitu. Kemudian untuk tag-nya
Nah gitu, itu untuk decknya. Kemudian platnya hijau, plat dimension ini untuk dimensi dari platnya, ini plat bottom ini ya. Dan pin jig ini untuk jignya, informasi jig sangat banyak sekali. Kemudian part list ini adalah total list dari semuanya, dari plat, kemudian frame, kemudian stranger, kemudian deck. Ini kita bisa mengkalkulasi total. Misalnya kalau pengen membuat kapal, kita perlu jumlah plat berapa sih? Jadi kita bisa mengestimasinya. Di sini totalnya luasannya 616,445 meter persegi dengan perimeter itu panjangnya ya. Kemudian beratnya 25 ton dengan titik beratnya sekian. Nah di sini untuk quantity-nya, untuk batok plane-nya otomatis 2 karena dia mirror sama dengan stranger. Tuh. Oke, mungkin itu saja untuk pembuatan frame-nya. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri dengan jarak, untuk variasi jarak frame. Kemudian untuk plat-plat yang lainnya, di sini contohnya hanya plat yang bawah aja, belum yang samping, belum yang atas. Bisa dimodifikasi karena ini hanya contoh atau pengenalan atau istilahnya tutorial untuk membuat frame, membuat stranger, membuat plat dan skat serta perhitungannya. Kemudian di sini ada lagi, kurang satu, ada di sini kita bisa menampilkan, bisa nggak ya, forming direction. Nah ini ketika di forming ada ketika yang merah ini adalah ketika dia di bending secara maksimum. Biasanya untuk daerah lengkung-lengkungan ini biasanya bending momennya besar. Nah ini ada merahnya. Di sini ada informasi maksimum strain perpendikularnya berapa, kemudian minimum strain perpendikularnya untuk forming directionnya minus 0,03%. Nah, seperti ini. Oke, untuk sekian dulu mungkin. Untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang pembuat frame, baik main frame maupun wireframe, kemudian stranger, kemudian membuat plat, kemudian ada skat, kemudian deck dan seterusnya. Kemudian nanti ada perhitungan kalkulasi material dan luasan material. Jadi sangat membantu sekali untuk misalnya ingin membeli material dengan jumlah yang mendekati sempurna. Misalnya, jadi kita bisa mengurangi atau mengoptimasi jumlahnya supaya lebih efisien gitu. Dan di sini kita bisa memodelkan konstruksi secara 3D. Biasanya untuk tugas gambar hanya bentuk 2D, biasanya pakai AutoCAD. Ini bisa menampilkan secara 3D. Oke, terima kasih. Like jika suka dan bagikan ke teman-teman yang ingin atau membutuhkan tutorial tentang pembuatan konstruksi kapal dengan mudah di Microsoft Structure tentunya. Terima kasih.